Pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kali ini Trios akan menjelaskan tentang pembuktian dalam peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, pembuktian adalah salah satu tahap yang sangat penting untuk menentukan apakah gugatan atau pembelaan yang diajukan oleh para pihak dapat diterima atau ditolak oleh hakim. Tujuan utama dari pembuktian ini adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat. 1. Pengertian pembuktian dalam peradilan perdata. Pembuktian dalam peradilan perdata adalah upaya untuk memperlihatkan atau mengajukan bukti-bukti yang sah di hadapan hakim guna mendukung dalil atau pernyataan yang dibuat dalam suatu gugatan atau tanggapan. Dalam hal ini, pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalil tersebut sesuai dengan asas beban pembuktian, onus probandi, yaitu siapa yang mendalilkan suatu fakta, maka dia yang wajib membuktikannya. 2. Dan hukum pembuktian. Pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya di dalam Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Verheerlijke Inlandsreglement untuk pengadilan di Jawa dan Madura, RBG Rechtsreglement voor de Buitengewesten untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. 3. Asas pembuktian. Beberapa asas penting dalam pembuktian perdata antara lain asas actoritur incumbit probatio, siapa yang mendalilkan suatu peristiwa, ia harus membuktikannya. Asas indubio pro reo, jika terdapat keraguan dalam pembuktian, keputusan harus berpihak pada tergugat. Asas kekuatan pembuktian formil dan material. Kekuatan pembuktian secara formil kesesuaian dengan hukum. Formil dan material kebenaran materi dari fakta harus dipertimbangkan oleh hakim. 4. Beban pembuktian. Beban pembuktian dalam peradilan perdata umumnya dibebankan kepada penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan. Tergugat membuktikan tangkisan atau bantahan terhadap dalil penggugat. Namun, terdapat beberapa pengecualian seperti dalam perkara wan prestasi. Dalam hal ini, penggugat hanya perlu membuktikan adanya perjanjian, sedangkan tergugat yang harus membuktikan bahwa wan prestasi tidak terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan hukum. 5. Alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata yang sah adalah 1. Bukti tulisan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat. 2. Saksi-saksi, orang yang memberikan keterangan mengenai fakta yang dialami atau diketahui langsung. Saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dewasa, waras, dan tidak memiliki konflik kepentingan. 3. Persangkaan, dugaan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yang sudah terbukti, yang logisnya mengarah kepada fakta lain yang belum terbukti. 4. Pengakuan, pernyataan dari salah satu pihak, baik secara langsung maupun tersirat, yang mengakui kebenaran dalil lawannya. 5. Sumpah, pernyataan yang disertai dengan janji kepada Tuhan untuk mengatakan kebenaran. 6. Proses pembuktian. Proses pembuktian dalam peradilan perdata biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Penyampaian alat bukti oleh para pihak. Setiap pihak harus mengajukan alat-alat bukti yang dimilikinya dalam tahap pembuktian. Pemeriksaan bukti oleh hakim. Hakim menilai validitas dan relevansi bukti yang diajukan. Penilaian bukti, hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari tiap-tiap alat bukti yang diajukan. Tidak semua alat bukti memiliki kekuatan yang sama. Bukti tulisan atau akta otentik umumnya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan bukti saksi atau persangkaan. Keterangan saksi harus diuji kredibilitasnya, termasuk apakah saksi memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. 7. Kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian mengikat. Misalnya, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat selama tidak ada bukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian bebas.
Hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti-bukti tertentu, seperti keterangan saksi atau persangkaan. Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian juga terikat pada sistem pembuktian positif, di mana keputusan harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan cukup. 8. Putusan berdasarkan pembuktian. Setelah melalui tahap pembuktian, hakim akan menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan. Jika hakim merasa cukup yakin bahwa dalil penggugat terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, maka gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya, jika bukti tidak cukup atau tidak sah, gugatan akan ditolak. 9. Kegagalan dalam pembuktian. Jika salah satu pihak gagal dalam pembuktian, misalnya tidak bisa mengajukan bukti yang relevan atau sah, maka dalil yang diajukannya tidak akan diterima oleh hakim, dan ini bisa berujung pada kekalahan dalam perkara. Kesimpulan, pembuktian dalam peradilan perdata sangat menentukan hasil dari persidangan. Kualitas dan kuantitas alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan mempengaruhi penilaian hakim. Oleh karena itu, memahami aturan dan jenis-jenis alat bukti sangat penting bagi pihak yang berperkara agar dapat menyusun strategi yang tepat dalam proses persidangan. Demikian penjelasan singkat Ayah Trios tentang pembuktian. Sampai jumpa pada video Ayah Trios selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.